Selama-lamanya Yesus yang kami puja, selama-lamanya Yesus yang kami sembah. Karena kami tahu kami sudah diselamatkan, dan kami mengerti di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kami dapat diselamatkan selain di dalam nama Yesus. Itu sebabnya kami bersyukur Bapa pagi hari ini, sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing, kami menikmati hadirat Tuhan, kami menikmati lawatan Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah bersemayam, Engkau Allah bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Dan kami percaya hadirat-Mu membawa kesembuhan bagi kami, hadirat-Mu membawa pemulihan bagi kami, hadirat-Mu membawa kekuatan bagi kami, dan pengharapan itu diberikan bagi kami. Sehingga apapun yang kami hadapi hari-hari ini, ya Allah, kami tahu tidak ada pergumulan, tidak ada masalah, tidak ada tantangan yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Itu sebabnya kami percaya pencobaan-pencobaan yang kami alami tidak akan pernah melebihi kekuatan kami. Karena kami mengerti Allah setia, Allah menyediakan jalan keluar bagi kami, Allah memberikan penghiburan bagi kami, Allah memberikan kekuatan tatkala kami harus menghadapi badai. Itu sebabnya pagi hari ini, ya Bapa yang baik, kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, urapi kami dengan pengertian tentang kerajaan sorga, sehingga akhirnya kami mengerti kebenaran. Dan kami percaya kebenaran inilah yang memerdekakan hidup kami. Sembuhkan yang sakit Allah, beri kekuatan buat yang lemah, beri penghiburan kepada yang susah. Sehingga pagi hari ini bukan hanya sekedar ibadah online biasa yang kami ikuti, bukan hanya sekedar kami menyaksikan, menonton, tapi kami mengalami kuasa Allah tatkala kami menyembah, tatkala kami merenungkan firman-Mu, bahkan ketika kami menaikkan doa-doa kami. Sampaikan sesuatu bagi kami, Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus terlalu luar biasa dalam hidup kita. Wow, kita bersyukur saudara dikasih dalam Tuhan. Kita mulai hari ini bersama dengan firman Tuhan, kita mulai hari ini bersama dengan pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan kita percaya firman Tuhan tergenapi atas hidup saudara dan saya. Carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita tahu yang kita kejar adalah perkenanan Tuhan. Kita mengerti yang kita kejar adalah hadirat Tuhan. Maka kita akan melihat pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan itu ada dalam hidup kita. Haleluya. Ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatu yang di sepanjang hari ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan kita sudah ada dalam Kejadian pasalnya yang ke-16. Minggu lalu di hari Jumat tepatnya kita sudah belajar tentang Kejadian pasal yang ke-16 juga, tapi ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6, bagaimana sikap keputusan yang salah dalam menantikan janji Allah akan menghancurkan segala sesuatunya. Ketidaksabaran dalam menantikan janji Tuhan akan membuat setiap kita salah dalam melangkah. Kemarin kita sudah belajar dari Abram dan Sarai, saudara dikasih dalam Tuhan, bagaimana Sarai mengambil keputusan untuk mungkin melalui Hagar, hamba kita ini, maka Tuhan memberikan keturunan yang banyak. Abram lagi sebagai kepala keluarga harusnya mempunyai prinsip yang tegas, karena Abram tahu, Abram sudah diingatkan oleh Tuhan bahwa keturunan, ya kan, melalui Sarah sudah dikasih dalam Tuhan, anak kandungmu, kata Sarah, kata Tuhan. Tapi Abraham masih melakukan saja apa yang diperintah, apa yang dikatakan Sarah istrinya. Harusnya Abraham yang sudah tahu firman Tuhan mengarahkan, mengingatkan Sarah untuk tetap sabar. Tapi di sisi lain juga kita mengerti bahwa Abraham dan Sarah semakin hari semakin tua. Namun janji yang Tuhan berikan boro-boro banyak, ya kan, kata Tuhan bilang seperti bintang di langit. Boro-boro bintang di langit, satu aja belum ada. Akhirnya keputusan yang salah, ya kan, karena asumsi dari Sarah mungkin melalui keturunan Hagar inilah nanti Tuhan berikan keturunan yang banyak. Betul, melalui keturunan Hagar ini, tapi yang diberikan janji adalah Sarah dengan Abraham. Nah, ini yang akan kita belajar sama-sama hari ini. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah masuk dalam Kejadian pasal 16.
ayat 7 dan ayat 16. Bapak Ibu yang hari Jumat tidak ikut ibadah doa pagi ketinggalan, saya sudah bagikan kembali renungan singkatnya, renungan doa paginya saya bagikan kembali di akun YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Bapak Ibu juga bisa belajar kebenaran firman Tuhan di sana ya. Kejadian 16 ayat 7 sampai dengan ayat 16. Hari ini itu yang akan kita belajar sama-sama, itu yang akan kita renungkan. Kejadian pasal yang ke-16 ayat 7 sampai dengan ayat 16. Kita lihat firman Tuhan. Ini tatkala Hagar sudah diusir oleh Sarai karena Hagar mengandung. Akhirnya Sarah juga bilang, kamu gara-gara Abraham nih, kamu salah ngambil keputusan nih. Nah, kan padahal Sarah yang suruh. Sarah salahkan Abraham. Itu benar yang kita tahu. Akhir sampai sekarang ada apa namanya, kesepakatan bersama ya kan, kesepakatan bersama yang menyatakan bahwa woman is always right. Wanita selalu benar. Hukum yang kedua, kalau wanita salah kembali ke hukum yang pertama. Ayah. Kita lihat sama-sama Kejadian pasal 6 ayat 7 sampai dengan 16. Lalu malaikat Tuhan menjumpai Hagar dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan Syur. Ayat 8 katanya, Hagar, hamba Sarai, dari mana datangmu dan kemana pergimu? Jawab Hagar, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Ayat 9, lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lihat saudara, dikasih dalam Tuhan. Ada kalanya Tuhan izinkan kita masuk dalam masa-masa penindasan, masa-masa kesulitan, masa-masa kesukaran, atau istilah Alkitab masa-masa padang gurun. Ini yang malaikat Tuhan katakan kepada Hagar, biarkan dirimu ditindas. Mungkin sebagian kita berkata, masa kita udah tahu ini susah, kita masih mau susah aja sih? Masa kita tahu ini penindasan, masa kita mau biarkan aja diri kita ditindas? Saudara, kalau memang Tuhan izinkan hal ini terjadi, pasti Tuhan bela. Sama-sama bilang sama saya, pasti Tuhan bela. Amin. Kalau Tuhan mengizinkan satu hal terjadi, pasti ada maksud tujuan yang baik. Karena setiap pemberian yang baik itu berasal dari Bapa. Hagar disuruh Tuhan untuk apa? Balik ke nyonyamu, biarkan dirimu ditindas. Untuk sebagian orang akan berkata, aneh Tuhan, ini masa kita biarkan diri kita ditindas? Lihat bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir. Alkitab mencatat, maka Tuhan sengaja mengarahkan mereka untuk melewati jalan buntu yang dimana di depan mereka ada laut Firaun dan di belakang mereka Tuhan sudah keraskan hati Firaun untuk kembali mengejar dan siap membunuh mereka. Ini kan keadaan yang sukar, ini keadaan yang sulit, ini keadaan yang susah. Tapi kembali lagi Tuhan izinkan. Tuhan izinkan penderitaan, Tuhan izinkan kesulitan, Tuhan izinkan tekanan hidup, Tuhan izinkan kesukaran-kesukaran hidup, agar kita mengerti kita sebagai manusia perlu Tuhan. Kalau semua baik adanya, semua tercukupi adanya, maka kita akan patah petenteng, saudara. Kita bilang, siapa yang gak perlu Tuhan? Semua sudah tercukupi, semua sedang baik adanya. Tapi ketika kita mulai tertekan, kita mulai tertindas, kita lupa, kita mulai mengetahui, akhirnya kita belajar bahwa saya gak bisa jalan seorang diri. Saya perlu Tuhan, saya perlu pembela, saya perlu diselamatkan, saya perlu disembuhkan, saya perlu pemulihan. Karena apa? Karena tekanan. Ya kan? Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Ayat 10. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya ayat 11. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan dengar, Tuhan tahu tentang penindasan saya.
Sama-sama bilang sama saya, Tuhan tahu masa-masa sukar saya. Apapun yang hari-hari ini kita hadapi, Tuhan gak tutup mata, saudara. Tuhan lihat. Tapi bukan berarti karena Tuhan lihat, Tuhan langsung tolong kita. Bukan berarti Tuhan lihat, Tuhan langsung bela kita. Ada kalanya Tuhan biarkan kita berjalan seorang diri. Ada kalanya Tuhan mendidik kita. Ada kalanya Tuhan mendewasakan kita melalui setiap pergumulan, melalui setiap masalah. Tapi bukan berarti kalau kita didiemin berarti Tuhan tidak tolong saya, Tuhan tidak lihat saya, no. Tuhan lihat, Tuhan memperhatikan, dan Tuhan pasti tolong. Kapan? Ketika waktu Tuhan itu terjadi. Ya, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, akan menamai dia Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Ayat 13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya dengan sebutan engkaulah El Roi. Hanya satu perempuan yang tercatat di Alkitab yang berani memberikan nama. Jadi dalam peristiwa-peristiwa teofani atau penampakan Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan, ada begitu banyak. Baik Abraham menamakan dia Yehovah Jireh, ya kan, Allah yang menyediakan. Ketika dia menyediakan, Abraham yang memberikan nama. Karena apa? Pernyataan-pernyataan Tuhan. Daud memberikan nama kepada Tuhan, engkaulah Tuhan, engkaulah Allah, gembalaku, ya kan, Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupkan, Allah yang menyertaiku. Nah, satu perempuan dalam perjanjian lama, Hagar. Biasanya nih Abraham, Musa, ya kan, Yakub, ya kan, dialah Tuhan panji-panjiku, kata Musa pada saat berperang melawan bangsa Mesir, ya kan. Dan sudah dikasih dalam Tuhan. Hagar memberikan nama kepada Tuhan pada saat itu, El Roi. Dialah Allah yang melihat aku. Wow. Kalau Tuhan melihat saudara dan saya, dia bukan cuma sekedar melihat, dia memperhatikan. Dia melihat kesusahan saudara dan saya, dia memperhatikan penderitaan saudara dan saya, dan dia siap tolong kita. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkaulah El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Ayat 14. Sebab itu sumur tempat di mana Hagar bertemu dengan Tuhan dinamai sumur Lahai Roi. Letaknya antara Kades dan Beret. Ayat 15. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Usia 75 Tuhan memberikan janji kepada Abram untuk dia keluar di usia 75. Terakhir Alkitab mencatat di usia 86, berarti 75, 86, 11 tahun kemudian Ismail lahir. Tapi Ishak lahir ketika Abraham berusia 100 tahun dan Sarai berusia 90 tahun. Jadi masa-masa penantian harusnya 75 menuju 100, kurang berapa tuh berarti itu? 25 tahun kemudian. Tapi karena ketidaksabaran, akhirnya di usia ke-11 tahun, 11 tahun kemudian Ismail lahir. Karena ketidaksabaran. Tapi dampaknya sampai sekarang, dampaknya ada dampak. Karena ketidaksabaran akan terjadi hal-hal yang kurang baik, ya. Nah, apa yang kita pelajari dari peristiwa Hagar ini, saudara? Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan tentang peristiwa Hagar. Yang pertama, di ayat 8 dan ayat 9. Kata Tuhan, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemana pergimu? Jawabnya, apa dikatakan? Aku lari meninggalkan Sarah, nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaanmu. Jadi yang pertama yang kita pelajari dari peristiwa Hagar ini, yang pertama, jangan lari dari masalahmu. Kenapa? Karena terkadang masalah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk kita dimurnikan.
Itu yang dari awal tadi saya bilang, kalau engkau diperhadapkan dengan masalah, engkau diperhadapkan dengan fitnahan orang, mungkin kau berkata, Tuhan, saya ini udah taat loh sama Tuhan, saya udah lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, saya udah berdoa sebelum saya kerja, saya udah berdoa sebelum saya memulai segala sesuatu, saya sudah merenungkan firman Tuhan. Tapi kenapa ada pergumulan, ada masalah ketika saya merenungkan firman Tuhan? Saya diperhadapkan dengan tantangan. Ada saja orang yang fitnah saja, ada saja orang yang rancangan yang jahat. Jangan lari dari masalah itu. Terkadang melalui masalah itu kita melihat kemuliaan Tuhan. Hagar ketika ditindas oleh Sarah, dia lari. Dan ketika pelarian itu ketemu Tuhan, ketemu pribadi Tuhan. Kalau dia nggak lari, mungkin kalau dia nggak ketemu masalah dengan Sarah, maka dia nggak lari. Kalau dia nggak ketemu masalah dengan Sarah, maka dia nggak akan pernah bertemu dengan Tuhan. Nggak ada perjumpaan pribadi. Ini yang selalu saya bilang. Masalah saudara dan saya membuat kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Masalah dan pergumulan kita membuat kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Aku tahu Tuhan, melalui masalahku ini aku melihat pembelaan Tuhan. Melalui setiap ketakutan, kecemasan hidupku, aku melihat pertolongan Tuhan. Kalau nggak ada masalah, kita nggak akan pernah melihat pertolongan Tuhan. Bagaimana kita bisa lihat pertolongan Tuhan kalau nggak ada masalah? Akhirnya yang pertama saya pelajari dari peristiwa Hagar ini, jangan lari dari masalahmu. Engkau punya masalah hari-hari ini, engkau punya pergumulan hari-hari, hadapi. Maka selalu saya bilang, kalau dalam rumah tangga engkau sedang cekcok, dalam rumah tangga sedang ada pergumulan, jangan cerai. Cerai engkau sedang lari dari masalahmu. Dan cerai tidak menyelesaikan masalah, yang ada hanya tambah luka dan luka. Bukan hanya luka buat saudara dan suami saudara, saudara dan istri saudara, tapi luka buat keturunan-keturunan kita. Hadapi masalahmu, bukan lari dari masalah. Karena lari dari masalah tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Lari masalah hanya akan menimbulkan masalah yang baru, menimbulkan masalah yang baru, dan menimbulkan masalah yang baru. Hadapi. Itu sebabnya Tuhan bilang sama Hagar, jangan lari, balik. Biarkan dirimu ditindas. Karena memang itu yang mesti terjadi. Itu yang mesti terjadi. Kalau itu yang mesti terjadi, maka Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang besar, yang mungkin saat ini kita belum mengerti. Why Lord? Kenapa Tuhan? Pastikan hadapi masalahmu. Hanya orang-orang pengecut, hanya orang-orang penakut yang lari dari masalah. Tuhan terkadang izinkan reka-rekakan masalah dalam hidup kita untuk kita melihat pertolongan Tuhan. Jangan justru karena ada masalah kita jadi pergi tinggalkan Tuhan. Mana kata ikut Tuhan, tolong Tuhan. Mana kata ikut Tuhan, dibela Tuhan. Sampai sekarang saya gak ngalamin jawaban doa. Pergi tinggalkan Tuhan, cari yang lain. Astaga. Hadapi masalahmu. Karena di balik masalah, engkau akan lihat pembelaan Tuhan, engkau akan lihat pertolongan Tuhan, engkau akan lihat mujizat Tuhan. Tidak ada masalah, tidak ada mujizat. Tidak ada pergumulan, tidak ada mujizat. Tidak ada masalah dan pergumulan, kita tidak akan pernah melihat kuasa Tuhan nyatakan. Justru karena ada masalah dan ada pergumulan, kita jadi lihat bagaimana Tuhan membela saya. Makanya Daud bilang apa? Tertindas itu baik bagiku. Baik bagiku, kata Daud, saudara. Lucu ya? Tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Daud bilang, karena Daud menyadari dengan ditindas, dengan pergumulan, dengan masalah, Daud semakin lekat dengan Tuhan, dan Daud lebih mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari peristiwa Hagar ini? Di ayat yang ke-11, firman Tuhan katakan selanjutnya, kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamai Ismail. Sebab apa? Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu. Yang kedua yang saya pelajari dari peristiwa Hagar ini, Tuhan selalu menyediakan penghiburan di tengah-tengah penderitaan. Hagar tertindas, Hagar ditekan, tapi Tuhan menyediakan penghiburan apa? Ada anak. Sarah belum. Sarah yang menindas tidak punya. Tapi Hagar yang tertindas, Tuhan berikan penghiburan. Dalam hidup ini saya teramat yakin dan percaya,
Kalau Tuhan izinkan ada penindasan dalam hidup kita, ada tantangan, ada pergumulan, saya mau pastikan Dia Allah yang mengizinkan, Dia Allah juga yang memberikan penghiburan buat setiap kita tatkala kita menghadapi apa? Tekanan. Makanya Rasul Paulus bilang begini dalam 2 Korintus pertama, 2 Korintus pasal yang pertama ayat 3 dan ayat 4. Coba saudara lihat. 2 Korintus pasalnya yang pertama ayat 3 dan ayat 4. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala apa? Penghiburan. Yang menghibur kami, lihat, Allah sumber segala penghiburan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Jadi Rasul Paulus juga menyadari, kami mengalami penderitaan, kami mengalami tekanan, kami mengalami kesusahan, tapi Allah sumber penghiburan akan menghibur kami. Dia menghibur kami di tengah-tengah segala penderitaan kami, sehingga, ini dampak dari penghiburan Tuhan, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam macam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima dari Allah. Tujuan penghiburan Allah adalah membuat kita di dalam tekanan kita, dalam himpitan, dalam penderitaan, kita dihiburkan. Dan bukan cuma itu, penghiburan yang kita terima dalam penghimpitan ini, penghiburan yang kita terima dalam masalah ini, penghiburan yang kita terima dalam penderitaan ini, itulah yang memampukan kita untuk tetap menghibur orang lain. Wow, dahsyat saudara. Jadi dalam masalah pun, dalam pergumulan kita pun, kita bisa jadi berkat. Kenapa? Karena penghiburan dari Tuhan. Kalau penghiburan dari Tuhan kita terima, kita nggak akan pernah menangisi masalah kita. Ini yang selalu saya bilang. Kalau kita hanya fokus kepada masalah, fokus kepada pergumulan kita nggak akan pernah jadi berkat buat orang lain. Kan kita hanya menangisi, bless me Lord, bless me Lord, bless me Lord, bless me. Saatnya kita berkata, pakai aku Tuhan, pakai aku Tuhan, pakai aku Tuhan. Udah bukan memberkati, terlalu banyak berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Ini saatnya berkata, pakai aku Tuhan. Aku mau dipakai oleh Tuhan. Ketik di kolom komentar saat ini, aku mau dipakai oleh Tuhan. Ayo, sama-sama ketik di kolom komentar, katakan, aku mau dipakai oleh Tuhan. Ini udah bukan waktunya lagi fokus kepada masalah kita. Kalau ada masalah kita tahu penghiburan Tuhan menghibur kita. Untuk apa penghiburan Tuhan menghibur kita? Supaya dari penghiburan Tuhan aku bisa menghibur orang lain yang juga mengalami penderitaan. Itu yang saya bilang, di tengah-tengah masalah engkau bisa jadi berkat. Di tengah-tengah tekanan penderitaan engkau hidup, engkau bisa jadi berkat. Engkau tidak hanya menangisi masalahmu, engkau tidak hanya menangisi penderitaanmu. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan menghibur saya. Amin. Yes. Ingat ya, yang kedua saya pelajari dari peristiwa Hagar, Tuhan selalu menyediakan penghiburan di tengah-tengah penderitaan kita. Jadi kalau hari-hari kita mengalami penderitaan, ingat, aku percaya Tuhan, Engkau menghibur aku, memberikan aku kekuatan. Ingat, tujuan Tuhan menghibur kita agar kita dimampukan menghibur orang lain yang juga mengalami penderitaan. Jadi sekalipun saya punya masalah, saya tidak akan pernah bisa terhalangi untuk tetap jadi berkat. Yang ketiga, apa yang kita pelajari dari peristiwa Hagar ini? Yang pertama, jangan lari dari masalah kita, hadapi. Karena seringkali masalah, tekanan hidup itu membuat kita melihat kemuliaan Tuhan. Hadapi. Biarkan dirimu tertindas, biarkan dirimu ditekan, biarkan dirimu difitnah, biarkan dirimu dianiaya. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Karena Tuhan mengizinkan hal itu terjadi, maka kita akan melihat campur tangan Tuhan membela hidup kita. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari peristiwa Hagar ini? Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesukaran kita, Tuhan selalu menyediakan penghiburan. Untuk apa? Agar kita juga bisa menghibur orang lain di tengah-tengah kita mengalami masalah. Kita nggak akan berkata, capek gue menghibur orang lain, gue aja masih punya masalah, gue aja masih punya pergumulan, udah uruslah diri sendiri. No. Yang Tuhan mau, justru sekalipun saya punya masalah, saya punya penderitaan, saya juga bisa diberikan kesempatan menjadi berkat buat orang lain, menguatkan orang lain, menghibur orang lain, memberikan kekuatan, bahkan mendoakan mereka. Sekalipun saya juga punya pergumulan masing-masing. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang kita pelajari dari peristiwa Hagar ini? Yang ketiga, El Roy.
Ingat selalu pengalaman Hagar ini, biarlah kita hidupi. Tuhan yang melihat saya. Tuhan bukan cuma sekedar Tuhan yang melihat. Dia Tuhan yang memperhatikan. Kalau Tuhan melihat, dia hanya melihat. Tapi kalau memperhatikan, dia lebih detail, melihat kita secara detail, secara rinci. Dia tahu isi hati kita, dia tahu kedalaman hidup kita. El Roi. Saudara dikasih dalam Tuhan, ingatlah peristiwa Hagar ini. Jadikan ini rema dalam kehidupan kita. Apapun yang kau hadapi hari-hari ini, ingat dan ingat. Tuhan melihat. Kalau Tuhan melihat, maka hati-hati dalam melangkah. Jangan sampai engkau jatuh dalam dosa. Dan jangan sampai engkau mengingini keinginan untuk berbuat dosa. Kenapa? Karena Tuhan melihat engkau. I watching you. Aku melihat engkau. Kalau Tuhan melihat kita, pastikan kita tidak mengalami ketakutan, kekhawatiran. Kenapa? Karena Tuhan lihat saya. Kalau Tuhan lihat saya, maka saya berani menghadapi apapun, karena saya tahu Tuhan membela saya. Dia melihat saya. Coba saudara lihat ya, ada beberapa hal yang saya mau kasih lihat buat saudara. Ayat 13 dulu sebelumnya ya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya dengan sebutan Engkaulah El Roi, sebab katanya, bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku. Haleluya. Yes. Dia Tuhan yang melihat kita. Dia bukan hanya melihat, tapi dia memperhatikan. Lihat Kejadian 21 ayat yang pertama. Kejadian 21 ayat yang pertama ini kita agak maju sedikit ya ke sana ya, saudara ya. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Jadi Tuhan bukan cuma sekedar melihat, tapi dia memperhatikan. Setiap langkahmu diperhatikan Tuhan. Setiap tetes air matamu yang jatuh diperhatikan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduanmu diperhatikan Tuhan. Kejadian 29 ayat 31 dan ayat 32. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Ini kisah Yakub. Bagaimana Yakub mencintai Rahel sampai sama Laban, ayah mereka, dikasihnya malah Lea. Akhirnya Lea tidak dicintai, Rahel yang dicintai. Tapi Tuhan memperhatikan Lea. Tuhan melihat Lea, akhirnya dapat penghiburan Tuhan dari Lea. Diberikan keturunan yang pertama, keturunan kedua, keturunan ketiga, keturunan keempat. Sampai akhirnya Yakub pun sayang sama Lea ya. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungan Lea, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai Ruben, sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan sengsaraku. Sekarang tentu aku akan dicintai oleh suami. Lihat saudara, Tuhan bukan cuma Allah yang melihat, Dia Allah yang memperhatikan hidup saudara. Ya. Wow. Yang keempat, yang terakhir, saudara dikasih dalam Tuhan. Jadi, apa yang kita pelajari dari peristiwa Hagar ini? Yang pertama, jangan lari dari masalah kita, jangan lari dari tekanan-tekanan hidup kita. Hadapi, jalani, nikmati. Itu kata kunci itu. Hadapi, jalani, nikmati. Jangan cuma engkau hadapi tapi engkau tidak jalani. Jangan cuma hadapi, jalani tapi engkau bersungut-sungut dan mengeluh. Nikmati. Kenapa? Karena kalau Tuhan mengizinkan tekanan, penindasan, masalah dalam hidupmu, Tuhan pasti sediakan toolsnya untuk engkau keluar, untuk engkau kuat, untuk engkau menghadapi hal itu. Ya, jadi hadapi masalahmu, jangan lari dari masalahmu. Yang kedua, peristiwa Hagar mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan selalu menyediakan penghiburan di tengah-tengah penderitaan kita. Untuk apa? Dengan penghiburan yang kita terima di tengah-tengah penderitaan masalah kita, maka kita bisa menghibur orang lain sekalipun kita masih punya pergumulan, masih punya tekanan hidup. Yang ketiga, apa yang kita pelajari dari peristiwa Hagar ini? El Roi, Tuhan yang melihat saya. Kalau Tuhan melihat saya, bukan hanya dia lihat, tapi dia perhatikan. Kalau dia lihat, dia perhatikan, berarti dia juga yang pelihara hidup saudara dan saya. Dan yang keempat, terakhir, apa yang kita pelajari dari peristiwa Hagar? Yang keempat yang saya pelajari dari peristiwa Hagar ini adalah pengalaman bersama Tuhan akan selalu membekas, akan selalu teringat-ingat dalam hidup kita.
Karena ketika Hagar punya pengalaman dengan Tuhan, maka dia menamakan tempat itu, tempat di mana dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sebagai Lahai-Roi. Tempat sumur di mana dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kenapa? Karena orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan akan selalu ingat. Saya percaya engkau saudara dikasih dalam Tuhan, engkau pasti ingat betul kapan Tuhan memulihkan hidupmu. Karena itulah titik balik kehidupan kita, bukan? Saya ingat betul bagaimana Tuhan memulihkan hidup saya dari hidup saya yang hancur. Saya ingat betul setiap perjumpaan saya dengan Tuhan. Saya ingat betul bagaimana Tuhan melawat saya, menjamah hidup saya. Saya ingat betul, nggak bisa saya lupa. Dan itu yang akhirnya menjadi kesaksian buat kita, buat orang lain diturut dikuatkan. Makanya yang keempat saya pelajari, pengalaman bersama Tuhan akan selalu membekas, akan selalu teringat dalam hati dan hidup kita. Itu sebabnya saya ajak setiap umat Tuhan, ayo sama-sama berdoa untuk minta Tuhan, saya rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga itu menjadi histori dalam hidup kita, yang kita bisa ceritakan ke orang-orang sekeliling kita, yang bisa kita ceritakan kepada keturunan-keturunan kita. Dahsyat. Perjumpaan dengan Tuhan akan selalu membekas di hati kita dan akan selalu teringat di hidup kita. Untuk apa? Untuk kita tetap mengingat, kalau kemarin Tuhan tolong saya, hari ini pun Tuhan pasti tolong saya. Kalau hari ini Tuhan tolong saya, maka hari-hari ke depan Tuhan tidak akan pernah tinggalkan saya. Itulah gunanya, agar kita selalu mengingat betapa baiknya Tuhan atas hidup kita. 4 hal ini saya bagikan buat setiap kita dalam peristiwa Hagar. Pengalaman Hagar berjumpa dengan Allah. Ingat, setiap kita harus terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terkadang masalah, terkadang pergumulan, terkadang tekanan hidup membuat kita punya pengalaman dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan tolong saya, bagaimana Tuhan pulihkan hidup saya, bagaimana Tuhan bela hidup saya. Pengalaman itulah yang terus membekas dan terus kita ingat, bahkan terus kita saksikan buat memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Hari ini kami mengucap syukur kepadamu, karena kami tahu hidup kami sudah ditebus. Hidup kami milik punya Tuhan. Hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Dan hari ini kami belajar kebenaran firman Tuhan yang Tuhan bukakan, yang Tuhan singkapkan bagi kami, untuk kami belajar lebih lagi. Bagaimana kami gak boleh lari dari masalah kami. Terkadang masalah pergumulan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami adalah cara Tuhan untuk kami berjumpa dengan Tuhan. Ketika kami sakit dan belum kunjung disembuhkan, itulah waktu di mana kami datang kepada Tuhan. Sehingga akhirnya kami mengalami perjumpaan dan kami berkata, Engkaulah Tuhan yang menyembuhkan. Ketika kami difitnah, kami tidak tahu harus bagaimana, tapi pengalaman difitnah membuat kami menyadari bahwa Tuhan kami adalah Allah yang adil, Allah yang selalu membela perkara-perkara kami. Itu sebabnya pagi hari ini kami bersyukur buat setiap benih firman yang Tuhan taruh dalam hati kami. Betul, hari-hari ini kami diperhadapkan dengan penderitaan, masalah, pergumulan. Kami tahu ikut Yesus tidak mudah. Yesus sendiri Engkau katakan bahwa barang siapa mau mengikut Engkau harus sangkal diri, harus pikul salib. Dan kepada kami bukan hanya dikaruniai untuk percaya kepada Kristus, tapi juga menderita bagi nama Kristus. Tapi ini yang kami percaya, penderitaan-penderitaan zaman sekarang, penderitaan-penderitaan saat ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang Tuhan akan sediakan bagi kami. Itu sebabnya saat yang indah ini kami diingatkan, kami gak boleh lari dari masalah, kami harus hadapi. Kami gak boleh lari dari pergumulan kami gak boleh cari jalan pintas. Kami harus melalui setiap tahapan, proses pendidikan, pendewasaan melalui masalah dan pergumulan kami. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami di tengah-tengah penderitaan, pergumulan, masalah yang kami hadapi. Allah menyediakan penghiburan bagi kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini hamba berdoa buat setiap umat Tuhan. Engkau yang hari-hari sedang mengalami masalah, hadapi. Engkau hari-hari sedang mengalami tekanan, penderitaan. Engkau sedang difitnah, engkau sedang dianiaya, engkau disakiti hatimu. Hadapi. Jangan memberontak, jangan lari, melainkan nikmati apa yang sedang Tuhan izinkan proses hidup dalam hidupmu. Bapak hamba berdoa buat mereka yang hari-hari sedang mengalami proses hidup ini. Jika itu adalah dirimu, taruh tangan kananmu di dada. Bapak hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Biar setiap mereka diteguhkan, setiap mereka dikuatkan.
Setiap mereka mengalami kuasa Tuhan, setiap mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui setiap pergumulan masalah yang mereka jalani, sehingga mereka dapat bersaksi dan dapat menguatkan orang lain karena penghiburan yang Tuhan berikan bagi hidup mereka. Hamba berdoa, hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan turun atas mereka, membawa mereka punya pengalaman-pengalaman indah bersama dengan Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami terus diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah membuang mukanya kepada kami. Tuhan selalu melihat kami, bukan hanya melihat, Tuhan memperhatikan kami. Itu sebabnya karena Tuhan melihat kami, kami tidak boleh lagi tinggal dalam dosa. Karena Tuhan melihat kami ketika kami jatuh dalam dosa. Ketika Tuhan melihat kami, kami tahu kami gak boleh takut, kami gak boleh khawatir. Karena kami tahu tangan Tuhan siap menolong kami ketika Tuhan melihat kami. Bapak, hamba berdoa buat umat di dalam nama Yesus. Terima kasih buat firman. Teguhkan hati kami, kuatkan langkah kami. Kami tahu pergumulan kami belum selesai. Kami tahu masalah pokok-pokok doa kami belum kami lihat. Tapi kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan melihat kami. Dan ada waktunya di mana Tuhan membebaskan kami. Tuhan membuat kami menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami akan lihat pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa juga buat yang sakit, Allah jamah dan sembuhkan hari ini. Hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus, mereka disembuhkan Tuhan. Apapun segala kelemahan tubuh mereka, apapun sakit penyakit mereka disembuhkan dengan mujizat Allah dalam nama Yesus terjadi. Hamba berdoa buat setiap rumah tangga Allah pulihkan. Allah pulihkan. Suami-suami yang terikat, yang bukan berkenan, yang tidak berkenan kepada Tuhan, istri-istri yang terikat, aku lepaskan dalam nama Yesus oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah setiap rumah tangga. Tuhan pulihkan setiap rumah tangga. Mereka lihat mujizat dan mereka kembali diberkati oleh Tuhan. Hamba juga berdoa buat setiap mereka yang hari-hari mengalami pergumulan, kesulitan, keuangan. Mereka sedang tergoncang dalam ekonomi mereka. Bapa, hamba memohon belas kasihan-Mu atas mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan tolong agar setiap mereka terus mengalami kuasa, terus mengalami perjumpaan Tuhan, dan mereka melihat bagaimana Tuhan pelihara hidup mereka dengan cara-cara Tuhan yang ajaib dalam nama Yesus. Hamba berdoa kuasa Tuhan turun, kuasa Tuhan memulihkan, perekonomian mereka diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Apa yang menjadi keperluan kebutuhan mereka sudah Tuhan sediakan dengan cara-cara Tuhan yang ajaib dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka umat-Mu yang hari-hari memiliki kerinduan untuk melunaskan setiap utang piutang mereka, Bapa, hamba memohon belas kasihan-Mu. Tuhan, bukakan jalan bagi mereka, izinkan mereka melihat mujizat Tuhan, izinkan mereka melihat apa yang tidak mungkin bagi mereka, Tuhan nyatakan dalam hidup mereka, sehingga mereka semakin hari semakin punya pengalaman bersama-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya hamba berdoa menyerahkan setiap umat Tuhan yang hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan pekerjaan. Allah memberkati setiap apa yang mereka sudah lakukan. Masukkan setiap lamaran-lamaran yang ada. Tuhan, buka jalan buat setiap mereka yang memerlukan pekerjaan hari-hari ini. Bahkan mereka yang sedang merintis usaha, merintis bisnis, diberkati oleh Tuhan setiap apa yang mereka kerjakan di dalam nama Yesus. Tuhan, lihat hati anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh usaha mereka untuk ada di dalam tangan Tuhan. Maka Tuhan sendiri yang memberkati apa yang mereka kerjakan, dan dibuat tangan Tuhan berhasil. Sebab ada keberuntungan, ada keberhasilan yang Allah sediakan dalam kehidupan anak-anak yang takut akan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan setiap rumah tangga yang hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan keturunan. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga istri-istri yang ada dan merindukan keturunan, di dalam nama Yesus dibukakan kandungannya bagi mereka dalam nama Yesus. Hamba ucapkan berkat kuasa Tuhan turun atas rumah tangga ini, bagi mereka dipercayakan keturunan-keturunan ilahi. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami juga berdoa buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan, yang terus setiap hari kami doakan dan kami bawa. Kami rindu melihat ada jiwa-jiwa diselamatkan dari keluarga kami, dari orang-orang yang kami kenal, dari sahabat kami. Betul, kami harus bersaksi, kami harus menginjil, tapi kami menyadari Roh Kuduslah yang menjamah mereka, Roh Kuduslah yang mampu merubahkan hati mereka untuk percaya kepada Kristus dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu kami berdoa memohon belas kasihan buat jiwa-jiwa yang kami kenal, orang-orang atau mungkin dari keluarga kami yang belum menerima Yesus, atau yang sudah pergi jauh meninggalkan Tuhan. Bapa, kami berdoa, kami ucapkan berkat dalam nama Yesus.
Tuhan buka jalan, Tuhan tolong di dalam nama Yesus, sehingga mereka mengalami kuasa Tuhan, mereka mengalami pertobatan, mereka direbut dari perjalanan mereka menuju neraka, mereka jalan menuju kebenaran Tuhan pada akhirnya di dalam nama Yesus, karena ada orang-orang yang berdoa bagi mereka. Saya mengajak setiap umat Tuhan untuk terus berdoa buat jiwa-jiwa yang terhilang. Saya mengajak setiap umat Tuhan untuk terus berdoa dari jiwa-jiwa yang mungkin kita kenal yang belum menerima Kristus. Doakan, karena saya percaya Roh Kudus yang menjamah mereka. Bapa, kami kembali datang berdoa, mengucapkan berkat buat kota di mana kami tinggal. Kami percaya kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Karena itu hari ini kami mengangkat kedua tangan kami. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu. Ucapkan berkat buat kota di mana engkau tinggal. Kami ucapkan berkat buat kota kami. Diberkatilah kota kami. Kota kami aman di dalam nama Yesus. Kota kami tentram, kota kami damai. Segala roh perpecahan, roh adu domba atas kota kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami doa kuasa Tuhan terimpartasi atas kota-kota kami di mana kami tinggal. Kami ucapkan berkat demi nama Yesus. Kota kami aman, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari bencana alam, dijauhkan dari rencana rancangan niat orang jahat dalam nama Yesus. Kota kami damai, kota kami maju, kota kami diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat bangsa kami. Pada akhirnya kami percaya Indonesia diberkati Tuhan, karena ada banyak anak-anak Tuhan yang terus bergumul berdoa buat bangsa Indonesia. Kami ucapkan berkat Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia dipulihkan Tuhan, Indonesia ekonominya bangkit, Indonesia ditolong Tuhan terlepas dari pandemi COVID di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada takut akan Tuhan terus ada dalam hati mereka. Tuhan jamah. Bahkan kami berdoa buat DPR RI, kami berdoa buat DPR di tingkat 1, DPR tingkat 2, kami berdoa buat Kapolri, Panglima TNI, kami berdoa buat Ketua BNPB, Ketua BNPT, Ketua BIN, BNN di dalam nama Yesus. Bahkan kami ucapkan berkat buat pemimpin-pemimpin daerah, para bupati, para wali kota, para gubernur di dalam nama Yesus. Biar takut akan Tuhan terus ada dalam hati dan hidup mereka. Mereka ditolong Tuhan, mereka diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami memulai hari bersama dengan Tuhan. Kami akan lihat pertolongan dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami teringat akan masa-masa pandemik ini. Tuhan, terima kasih kalau kami dengar berita-berita yang akan akhirnya mengakhiri masa pandemik ini. Tuhan, kami percaya semua karena campur tangan Tuhan. Kami terus doa, Tuhan terus pulihkan bangsa kami. Tuhan terus berkati bangsa kami. Bahkan kami berdoa sehingga akhirnya banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, dipulihkan dan diingatkan masih ada Tuhan. Berkati mereka yang berdiri di garda terdepan, para dokter, para suster, para relawan, tenaga medis, tenaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati agar mereka senantiasa hidup terus dalam anugerah dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami bersyukur buat hari ini. Kami percaya sepanjang hari ini kami hidup dalam berkat anugerah Tuhan. Bahkan sepanjang minggu berjalan ini kami melihat kasih setia dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Angkat kedua tanganmu saudara dikasih dalam Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, hamba berdoa mengucapkan berkat buat umatmu di rumah mereka masing-masing. Di dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah berkat surgawi atas hidupmu, kekuatan kuasa dari tempat yang maha tinggi menaungi hidupmu dan senantiasa menyertai perjalananmu sepanjang hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan melihat kita. Hadapi masalahmu. Karena dalam masalahmu ada penderitaan, ada penghiburan dari Tuhan yang memampukan engkau untuk menghibur setiap orang lain di tengah-tengah masalah kita. Haleluya. Bagikan kembali pada doa pagi ini sehingga banyak umat Tuhan turut dikuatkan, turut mengalami sukacita dalam menghadapi masalah sekalipun, karena kita ada untuk menjadi berkat. Kita kembali ketemu besok dengan dalam doa pagi yang sama, jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Tetap andalkan Tuhan, tetap semangat, dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.